Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat lo semua yang hidupnya dituntun bukan sama logika, tapi sama zodiak. Ini dia podcast paling absurd seangkatan bumi. Zodiak lo salah bro. Berlama gue, Suhuyut, dukun digital dan ahli feng shui TikTok level platinum. Dan aku Mbak Sofi, praktisi astrologi, mantan admin grup Cancer Lovers Indonesia yang dibubarkan karena isinya pada overthinking. Episode pertama ini kita mulai dari zodiak paling narsis sejagat raya, Leo. Katanya sih raja hutan, padahal naik gunung aja ngos-ngosan. Karakter Leo, tapi lo bohong. Leo tuh dibilang pemimpin, percaya diri, karismatik. Padahal kalau karaoke disuruh nyanyi depan umum, langsung pura-pura pipis. Leo tuh suka spotlight, tapi spotlight yang dia suka tuh lampu LED di kamar biar bisa bikin story estetik sambil nulis healing. Tahu nggak sih? Leo itu zodiak yang kalau ditolak gebetan bilangnya, itu bukan jodoh gua, semesta lagi nguji. Padahal si semesta aja udah unfollow dia. Leo versus zodiak lain. Leo tuh musuhan sama Scorpio karena dua-duanya ngerasa jadi karakter utama. Padahal yang karakter utama sebenarnya tukang cilok yang lewat tiap jam 3 sore. Konsisten, setia, nggak banyak gaya. Leo juga nggak cocok sama Virgo karena Virgo rapih, Leo random. Virgo nyusun rak buku. Leo lagi ngaca bilang, gue ganteng nggak sih hari ini? Fakta absurd Leo. Fakta, 92% Leo punya folder selfie di HP bernama The King atau Me Being Majestic. Dan 100% Leo ngetik caption IG kayak Born to Shine bukan buat jadi back sound. Ada Leo yang ngambek 3 hari cuma karena temennya gak bilang, wah, waktu dia cerita mimpi semalam ketemu G-Dragon. Ramalan mingguan Leo. Minggu ini para Leo akan merasa ditolak dunia. Padahal yang nolak cuma kasir Indomaret karena QRS-nya error. Leo juga akan dapat peluang besar untuk akhirnya sadar bahwa dia bukan raja hutan, tapi raja drama. Saran kami, meditasi, tapi jangan di mall. Kemarin ada Leo meditasi di depan konter Samsung, dikira demo. Closing. Begitulah Leo, zodiak yang katanya panas, tapi kalau di ghosting langsung masuk angin. Kalau lo Leo dan tersinggung, ya bagus, berarti lo beneran Leo. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita bakal bahas Virgo, zodiak yang kalau beli mie instan, bumbunya ditimbang. See you di zodiak lo salah bro, karena percaya zodiak itu sah, asal jangan dijadiin agama. Yo, balik lagi di podcast yang bikin zodiak lo kepanasan. Zodiak lo salah bro. Masih bareng gue, Suhuyu, yang zodiaknya dirahasiakan karena takut dipojokin netizen. Dan aku Mbak Sofi, dukun zodiak freelance yang udah pernah ngeramal nasib orang pakai sisa gram dapur. Kita lanjut bahas zodiak yang kalau buka Shopee jam 3 pagi, tetap cari ulasan bintang 4,5 ke atas. Virgo. Virgo tuh zodiak yang hidupnya kayak Excel. Terstruktur tapi pas hidup error langsung #REF. Bener-bener bikin pusing. Virgo tuh katanya perfeksionis, tapi kenyataannya perfeksionis cuma pas ngerapiin feed IG. Di dunia nyata, kaos kaki hilang sebelah. Mereka detail banget, sampai bisa ingat lo tadi bilang oke 2 kali, tapi intonasinya beda. Virgo juga tipe yang kalau masak mie instan, air rebusannya ditaker pakai gelas ukur. Virgo dalam kehidupan sehari-hari. Virgo kalau ngerjain tugas, fontnya harus Times New Roman 12 PT spasi 1,5 margin 4433. Tapi ngumpulin tugas tetap telat karena mikirin judul. Virgo juga suka ngebantuin orang, tapi sambil ngeluh. Iya, aku bantuin sih. Tapi kamu tahu kan, ini tuh bisa kamu kerjain sendiri loh. Dan jangan lupakan ya, Virgo tuh paling nggak tahan sama typo. Sekali lihat caption diobral besar-besaran tapi tulisannya diobral besar 2-an, langsung uninstall aplikasi. Virgo versus zodiak lain.
Virgo cocoknya sama Taurus, karena dua-duanya kayak spreadsheet berjalan. Tapi kalau sama Aries, waduh, Virgo nyusun jadwal, Aries tiba-tiba ngajak naik gunung sekarang juga. Virgo juga sering ngerasa jengkel sama Sagittarius yang hidupnya YOLO. Kamu nggak punya to-do list harian? Nggak punya. Makanya, kadang Virgo hidup kayak kerja rodi. Padat, rapi, terstruktur, tapi dalam hati nangis. Ramalan mingguan Virgo. Minggu ini, Virgo akan tergoda diskon 80%, tapi nggak jadi check out karena review pembelinya nulis, lumayan. Virgo butuh validasi level dewa. Cinta. Virgo akan mempertanyakan hubungan hanya karena pasangan nulis aku sayang kamu tanpa koma. Saran kami buat Virgo minggu ini, coba relaksasi, tapi bukan relaksasi yang dijadwalkan, dibikin checklist dan diwarnai stabilo. Begitulah Virgo, perfeksionis, kritis, dan bisa bikin lo ngerasa ujian hidup tiap chat dibalasnya lama. Tapi kalau lo punya Virgo di hidup lo, minimal kamar kos lo nggak akan berantakan tiap minggu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita bakal bahas Libra. Zodiak yang katanya seimbang, tapi milih menu aja butuh 3 jam. Lo masih dengerin zodiak lo salah bro, karena semua zodiak salah. Kecuali kalau lo Virgo, ya lo cuma kurang istirahat aja. Balik lagi di podcast yang bikin para peramal geleng-geleng kepala. Zodiak lo salah bro. Bersama gue, Suhuyuf, penganut ajaran, ramalan adalah jalan ninjaku. Dan aku Mbak Sofi, dukun zodiak yang dulunya pernah salah ramal dan di blok 1 RT. Episode kali ini kita bahas zodiak yang katanya paling adil, paling estetik, dan paling bingung, yaitu Libra. Zodiak yang bisa nunda keputusan sampai bumi udah pindah orbit. Libra tuh simbolnya timbangan, tapi pas disuruh milih mie rebus atau goreng, dia buka polling dulu. Mereka tuh cinta damai, tapi kadang damainya terlalu cinta sampai nggak enakan bilang enggak ke sales pulsa. Kalau lagi jalan sama Libra, siap-siap. Dia bisa berhenti 7 kali cuma buat nimbang foto di sini atau 2 meter ke kiri ya. Social butterfly, tapi bukan butterfly yang terbang bebas. Lebih kayak yang kemana-mana mikirin orang lain suka atau enggak. Kalau di tongkrongan, Libra tuh yang paling sering ngomong, terserah kalian deh. Tapi giliran pilihan udah ditetapin, dia manyun. Aku sih lebih suka yang satunya. Dan Libra tuh gampang banget baper, tapi nggak bisa marah. Kalau kesel paling cuma diam, terus bilang, ya udah sih nggak apa-apa. Padahal hatinya udah kayak bubur tumpah. Libra cocok sama Gemini. Sama-sama nggak bisa diem, tapi beda. Gemini rame, Libra ragu-ragu. Libra nggak cocok sama Capricorn, karena Capricorn tegas, to the point. Libra masih mikir, apa keputusan ini akan menyakiti perasaan semesta? Makanya kalau Libra pacaran sama Aries, berantem tiap hari. Libra, kita ngobrol dulu yuk. Aries, enggak, langsung putus aja. Minggu ini, Libra akan dihadapkan dengan pilihan berat antara beli kopi latte atau es matcha. Ujung-ujungnya beli dua-duanya, terus menyesal. Cinta, Libra lagi bimbang. Suka sama 2 orang, tapi nggak mau nyakitin siapapun. Jadi diam aja, sampai dua-duanya jadian sama orang lain. Saran buat Libra minggu ini, ambil keputusan. Salah nggak apa-apa, yang penting lo gerak, bukan stuck kayak file zip rusak. Begitulah Libra, zodiak yang katanya seimbang, tapi galau milih filter IG selama 23 menit. Tapi kalau lo butuh temen yang bisa dengerin tanpa ngegas, Libra tuh MVP-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bakal bahas Scorpio, zodiak misterius yang senyumnya bisa bikin lo mikir dia mau nikah atau ngebunuh. Lo masih dengerin zodiak lo salah bro, karena bintang lo belum tentu benar, tapi podcast ini udah pasti salah. Yo, kembali lagi di podcast paling misterius. Lebih misterius dari isi chat mantan yang udah dihapus tapi masih kebayang. Zodiak lo salah bro. Gue Suhuyu yang zodiaknya bukan Scorpio tapi punya trauma sama satu. Dan aku Mbak Sofi,
Dukun zodiak yang pernah diramal Scorpio katanya cocok, tapi akhirnya aku yang bayarin semua makan. Zodiak hari ini adalah zodiak yang katanya setia, padahal kalau cemburu bisa nyulik lo ke dimensi lain. Yes, Scorpio. Scorpio tuh zodiak yang kalau lagi diam, lo nggak tahu dia mikirin hidup atau nyusun rencana balas dendam. Scorpio tuh tipe yang kalau naksir nggak langsung ngomong, tapi dia udah tahu nama kakek lo, golongan darah lo, dan posisi tidur favorit lo. Dia nggak akan bilang, aku suka kamu. Tapi tiba-tiba nge-like semua foto lo dari 2018 sampai yang masih di SD. Scorpio tuh misterius, tapi nggak jarang overthinking. Kenapa dia ngetik iya pakai titik ya? Apa maksudnya? Bro, dia cuma capek doang. Scorpio tuh nggak bisa dikasih prank. Balasannya nggak langsung. Tapi nanti, bisa 2 minggu lagi, lo buka kulkas, isinya cuma surat ancaman. Scorpio cocok sama Pisces, karena Pisces gampang dibaperin. Dan Scorpio seneng main hati, tapi mainnya serius. Scorpio nggak cocok sama Gemini, karena Gemini cerewet, Scorpio pendiam. Hasilnya, Scorpio ngomel dalam hati, 7 tahun. Scorpio juga nggak cocok sama Scorpio, karena dua-duanya keras kepala, penuh rahasia, dan sama-sama drama queen berjaket hitam. Minggu ini, Scorpio akan kembali dihadapkan dengan masa lalu. Entah itu mantan, utang pulsa, atau status WA dari tahun 2015. Soal cinta, Scorpio akan merasa nggak dihargai, padahal cuma karena chatnya dibalas 2 menit lebih lama dari biasanya. Saran dari kami, coba chill. Dunia nggak selalu konspirasi semesta. Kadang, orang cuma tidur beneran, bukan ninggalin elo. Begitulah Scorpio, zodiak penuh rahasia, tapi dompetnya transparan, tipis. Kalau lo deket sama Scorpio, ingat, jangan bohong. Mereka bisa tahu. Bahkan sebelum lo mikir buat bohong. Episode selanjutnya, kita bahas Sagittarius, zodiak yang hidupnya kayak lari maraton tanpa arah, tapi senyum terus. Lo masih dengerin zodiak lo salah, bro. Karena setiap bintang punya cerita. Dan Scorpio, ceritanya agak gelap. Selamat datang kembali di podcast yang bikin rasi bintang minder. Zodiak lu salah, bro. Bareng gue, Suhuyuf, yang zodiaknya bukan Sagittarius, tapi sering dikira. Karena hidup gue juga nggak jelas arahnya. Dan aku Mbak Sofi, dukun zodiak dengan spesialisasi nyari orang Sagittarius yang lagi hilang dari grup WhatsApp. Topik hari ini, zodiak yang katanya paling bebas, paling happy, paling petualang. Padahal dia tuh kabur. Kabur dari komitmen, kabur dari balasan chat. Ya, siapa lagi kalau bukan Sagittarius? Sagittarius tuh bukan gak bisa diam, dia cuma gak tahu cara diam. Bahkan pas tidur, mimpinya nge-backpack ke Nepal. Sagittarius tuh master ngilang. Hari ini ngajak jalan, besok hilang tanpa jejak. Ditanya kenapa, jawabnya butuh waktu buat diri sendiri. Padahal lagi ngecamp di Gunung Bromo. Dan dia tuh jago banget ngelas. Aku bukan pergi, aku sedang mencari makna hidup. Bro, makna hidup kok lo cari di tempat sewa tenda? Bener, Sagittarius tuh senyum-senyum, tapi hatinya tuh wandering. Kalau udah ngerasa bosan, dia cabut. Bukan karena benci, cuma karena ada promo tiket kereta. Sagittarius tuh si paling asik. Tapi kalau lo ajak ngobrol serius, dia langsung lempar jokes. Lagi ngebahas masa depan, dia tiba-tiba nyanyi lagu dangdut. Temen tongkrongan sih paling ngajak healing. Tapi giliran healing ramean, dia yang hilang duluan. Sagittarius juga susah ditebak. Hari ini pengen usaha kopi, besok jadi content creator, lusa mau jadi pawang hujan. 1 minggu sama dengan 3 cita-cita. Sagittarius cocok sama Aquarius, sama-sama nggak bisa duduk tenang. Obrolan mereka kayak debat antara layangan dan drone. Nggak cocok sama Cancer. Cancer butuh kepastian. Sagittarius ngasihnya jokes receh dan emot ketawa. Dan Sagittarius sama Virgo, astaga. Virgo nyusun plan hidup 10 tahun ke depan. Sagittarius
baru beli tiket dadakan ke Bali jam 4 pagi. Minggu ini, Sagittarius akan merasa gelisah karena terlalu banyak pilihan liburan, tapi dompet cuma cukup buat beli gorengan. Cinta, jangan harap. Sagittarius masih ngerasa pacaran itu seperti penjara open space. Saran minggu ini, coba duduk, serius. Duduk, tenang, dan buka Google Calendar. Jangan hidup lo ditentukan sama feeling aja. Begitulah Sagittarius, zodiak paling nggak bisa duduk diam. Tapi pas diminta tanggung jawab, langsung bilang, aduh sinyal jerik dih. Tapi kalau lagi sedih, Sagittarius bisa bikin lo ketawa. Walau habis itu dia hilang tanpa kabar selama 3 hari. Minggu depan, kita bahas Capricorn. Zodiak yang hidupnya kayak spreadsheet. Rapi, logis, tapi nggak punya waktu buat nonton anime. Lo masih dengerin zodiak lo salah, bro. Karena kalau hidup lo ngaco, jangan salahin Tuhan dulu. Siapa tahu lo temenan sama Sagittarius. Kita balik lagi di podcast paling bikin astrolog ngelus dada. Zodiak lo salah, bro. Bareng gue, Suhuyu, manusia santai yang pernah dimarahin Capricorn karena balas chat pakai huruf kecil semua. Dan aku Mbak Sofi, mantan tukang tarot yang sempat gagal ramal Capricorn karena mereka ternyata lebih tahu masa depan dari gue. Zodiak kali ini adalah zodiak paling serius sezodiak-zodiaknya. Hidupnya penuh deadline, goal, dan target. Padahal ulang tahun aja dirayain sambil kerja. Siapa lagi kalau bukan? Capricorn. Capricorn itu kalau bisa kerja 25 jam sehari, pasti dia udah cari caranya dari sekarang. Capricorn tuh anak SD yang waktu ditanya cita-cita, jawabnya mau pensiun dini di usia 40. Dia kerja bukan buat hidup, tapi hidup kayaknya cuma jeda sebentar dari kerja. Kalau Capricorn update story, isinya spreadsheet, rapat, atau motivational quotes dari LinkedIn. Beda jauh sama Aries yang story-nya cuma tulisan, gabut beget cuy. Capricorn tuh nggak suka basa-basi. Chat dia langsung to the point. Besok jam 2 bisa. Nggak ada emoji, nggak ada hi, serius kayak pengumuman BUMN. Tapi di balik itu, Capricorn tuh care. Cuma ekspresinya tuh kayak HRD yang abis nemu typo di CV lo. Dia temen yang bisa diandelin. Tapi jangan harap bisa diajak nongkrong mendadak. Harus booking H-7 dan dikasih rundown acara. Capricorn cocok sama Virgo. Sama-sama kaku, tapi saling ngerti arti kata efisiensi waktu. Nggak cocok sama Leo. Leo butuh pujian. Capricorn bilang nggak ada outputnya sih. Ngapain gue puji? Capricorn juga susah cocok sama Pisces. Pisces ngomongin mimpi, Capricorn langsung nanya, budgetnya berapa? Minggu ini, Capricorn akan merasa hidupnya stagnan. Padahal itu karena dia belum bikin to-do list hariannya. Cinta, ada peluang deket dengan seseorang. Tapi Capricorn lebih milih fokus bangun personal branding dulu. Saran minggu ini, Capricorn boleh kok istirahat. Kalau capek jangan minum kopi doang. Coba napas. Begitulah Capricorn. Hidup kayak kalkulator, tepat, efisien, tapi kalau tombol AC-nya rusak, ya hang juga. Tapi kalau lo punya Capricorn di hidup lo bakal ketemu orang yang walau kaku, tapi nggak pernah PHP. Next episode, kita bakal bahas Aquarius, zodiak yang katanya visioner, tapi celananya sering bolong karena lupa beli baru. Lo masih dengerin zodiak lo salah, bro. Karena kalau hidup lo terlalu serius, mungkin lo dideketin Capricorn. Yo, balik lagi di podcast yang lebih tajam dari silet spiritual. Zodiak lo salah, bro. Bareng gue, Suhuyu, alumni komunitas anti Gemini cabang Gombong. Dan aku Sofi, mantan dukun cinta yang tobat karena ditolak Aquarius pakai alasan kita beda dimensi. Zodiak hari ini adalah manusia alien yang nyasar ke bumi tapi sok normal. Zodiak yang suka ngomongin masa depan tapi lupa naruh nasi di Magicong. Siapa lagi kalau bukan Aquarius. Aquarius tuh kayak ide startup yang belum di-SEC investor. Potensial banget, tapi kok nggak jadi-jadi? Dia tuh bisa ngomong 3 jam soal teori konspirasi kenapa kucing sebenarnya agen rahasia CIA, tapi lupa dimur baju yang udah seminggu. Fun fact, Aquarius sering ketawa sendiri bukan karena lucu, tapi karena baru nemu jokes tahun 2012 yang belum dia proses.
Aquarius kalau nongkrong sukanya bahas esensi eksistensial manusia dalam sistem kapitalistik. Padahal baru mesen kopi susu gula aren. Dia punya 8 temen, semua robot. 1 dari AI, 2 dari karakter anime. Sisanya temen Discord yang nggak tahu dia orang mana. Pernah nggak lo chat Aquarius jam 2 malam? Dia bales, tapi balesnya pakai puisi. Bahasa Finlandia tentang angin laut. Aquarius tuh kalau suka sama orang, dia nggak bilang, dia kasih kode lewat QR code yang isinya file PDF berjudul "Kenapa Aku Jatuh Cinta Padamu". Pas ditanya, kita mau kemana hubungan ini? Aquarius jawabnya, ke galaksi NGC 1300. Tapi pelan-pelan ya. Pernah ada Aquarius ngajak PDKT pakai permainan board game buat ngetes kompatibilitas otak kanan, bukan hati. Kan aneh. Minggu ini, Aquarius akan mendapatkan ide baru. Sayangnya, ide itu nggak bisa dipakai karena nyeleneh banget. Sabun rasa rendang. Dalam cinta, Aquarius akan ketemu seseorang yang bikin deg-degan. Ternyata debt collector. Saran minggu ini, coba grounding. Bukan di ground in kayak anak SMA, tapi beneran nyeker di tanah biar lo inget lo manusia. Aquarius tuh kayak aplikasi beta. Canggih, menarik, tapi masih banyak bug sosial. Makanya kalau lo punya teman Aquarius, jangan dilepasin, tapi siapin adapter kepribadian biar bisa nyambung. Next episode, kita bakal bahas zodiak yang paling manis, kayak teh poci 5 sendok gula, si lumbung emosi bernama Pisces. Stay tune di Zodiak Lo Salah Bro, podcast yang bilang ke lo kalau zodiak lo bener, hidup lo pasti absurd juga. Selamat datang di podcast paling emosional se-Spotify. Zodiak Lo Salah Bro. Tempat di mana zodiak dibedah lebih kejam daripada netizen ngebully konten cringe. Dan hari ini, kita bakal ngobrolin tentang zodiak yang paling gampang nangis walaupun cuma lihat ikan cupang mati. Si lembut dari planet air mata, Pisces. Pisces tuh kayak playlist lagu galau yang jalan sendiri. Lo nggak nyetel, tapi tiba-tiba udah keputar. Makin feeling, makin senti. Pisces punya radar emosi yang lebih sensitif dari termometer bayi. Orang baru bersin aja dia udah nanya, "Kamu lagi banyak pikiran ya?" Gue pernah lihat Pisces diam 15 menit liatin langit, gue tanya kenapa. Dia bilang, aku ngerasa langit hari ini kayak aku, luas tapi hampa. Pisces bisa nangis karena nonton iklan shampoo, bukan karena sedih, tapi karena merasa iklan itu terlalu jujur. Bisa gila gitu ya? Love life-nya gimana sih? Kalau pacaran, Pisces tuh kayak tokoh utama sinetron jam 7 malam. Penuh luka batin, tapi tetap sabar. Bahkan kadang rela dicurhatin gebetan tentang mantan. Bener, Pisces tuh bisa naksir orang bertahun-tahun, tapi nggak ngomong. Dia cuma doain tiap malam dan stalking semua akun medsosnya, termasuk akun Pinterest. Pas akhirnya nembak, dia nulis puisi 4 halaman, dibungkus daun jati, ditaburi bunga melati. Romantis, lebih kayak ritual kirim cinta ke alam lain. Makin imajinatif, makin sesat. Di dunia nyata, Pisces tuh jago ngelamun. Bisa ke bawah sampai lupa beli garam padahal udah nyampe warung. Balik-balik bawa lilin aromaterapi. Lo pernah lihat orang nangis pas lihat kucing tidur? Itu Pisces. Dia merasa kucing itu terlalu damai, sesuatu yang nggak dia punya. Pisces bisa bilang, aku pengen jadi air. Dan lo nggak boleh nanya kenapa. Cukup bilang, semoga jadi air yang mengalir ke arah kebahagiaan. Dan minggu ini itu emosi terhedat-hedatnya. Minggu ini, Pisces akan merasakan gelombang emosi seperti tsunami. Gara-gara nemu lagu lama yang mengingatkan dia ke mantan SD. Bikin lo bingung juga kan ya? Dalam cinta, Pisces akan bertemu seseorang yang penuh kasih. Sayangnya itu karakter fiksi dari drama Korea. Saran minggu ini, jangan beli lilin aromaterapi lagi. Rumah lo udah kayak kuil. Gaji makin, tapi gibah jangan berhenti. Pisces tuh kayak lukisan abstrak. Kita nggak ngerti artinya, tapi somehow kita bisa ngerasain perasaannya. Makanya kalau lo punya teman Pisces, peluk dia. Tapi jangan terlalu keras, nanti dia baper dan nulis puisi tentangnya.
Minggu depan kita bahas zodiak yang paling gampang ke-trigger dan pengen adu argumen di kolom komentar. Si Ratu Debat, Aries! Jangan kemana-mana, tetap di Zodiak Lo Salah Bro. Tempat di mana air mata, ketawa, dan bintang-bintang saling tabrakan kayak sinetron rating 0,1. Selamat datang kembali di Zodiak Lo Salah Bro, podcast yang lebih pedas dari sambal mamah mertua dan lebih to the point daripada chat oke dari bos. Dan sekarang kita bakal bahas zodiak yang kalau bisa pengen punya tombol langsung gas. Zodiak yang gak bisa disuruh sabar karena sabar adalah bahasa alien bagi dia. Aries. Aries tuh kayak wifi gratis di tempat umum, Civi. Cepet banget, tapi kadang bikin emosi. Lo pernah lihat orang ngambek cuma gara-gara dikasih saran? Itu pasti Aries. Lo bilang, coba sabar dikit. Dia jawab, lu aja yang sabar. Aries tuh kalau main Uno, dia yang pertama ngebanting kartu. Bahkan kadang dia belum dapat giliran udah teriak, Uno. Gue pernah lihat Aries marah karena tokonya tutup. Padahal itu toko online. Nggak masuk akal, ya karena dia Aries. Dalam cinta, Aries tuh kayak nonton film action. Langsung ledakan. Baru kenal sehari udah ngajar nikah. Seminggu pacaran udah ngajak KPR bareng. Tapi kalau lo balikin minatnya pelan-pelan, wah, dia akan bilang, kamu terlalu lambat buat aku. Maaf, aku butuh tantangan. Aries suka kejar-kejaran, tapi giliran dapet, dia bosan. Kayak main kejar layangan, pas dapet malah diinjak. Aries tuh suka ngatur, suka debat, tapi juga nggak mau disuruh. Ironis? Iya. Konsisten? Juga enggak. Tapi harus kita akui, Aries tuh doer banget. Dalam satu hari dia bisa marah, kerja, marah lagi, terus bikin usaha kecil. Gokil, multitaskingnya tuh barbar. Tapi hati-hati, kalau lo kerja bareng Aries dan lo telat 1 menit, dia udah nyusun thread panjang isinya evaluasi hidup lo. Minggu ini, Aries akan menghadapi konflik besar sama dirinya sendiri. Karena dia kesel, kenapa dia terlalu gampang kesel? Dalam cinta, Aries akan merasa harus mengambil keputusan besar, tapi akhirnya dia malah ngebanting pintu dan pergi ke kafe sendirian. Saran minggu ini, beli punching bag. Biar kalau kesel jangan nendang tembok rumah orang. Aries itu kayak bom waktu, tapi dibalik semua kemarahannya, sebenarnya dia cuma pengen dimengerti. Cuma ya dia nggak bisa bilang dengan tenang. Jadi buat lo yang dekat sama Aries, ingat, jangan ajak debat pas lapar. Dia bisa berubah dari manusia jadi transformer tanpa aba-aba. Minggu depan, kita bakal bahas zodiak yang hidupnya kayak Netflix. Banyak drama, banyak twist, dan penuh konspirasi. Dia adalah si misterius Scorpio. Jangan kemana-mana, tetap stay di Zodiak Lo Salah Bro. Tempat di mana astrologi jadi bahan roasting, bukan pelipur lara. Selamat datang kembali di tempat nongkrong zodiak paling absurd seantero galaksi. Zodiak Lo Salah Bro. Hari ini kita bahas zodiak yang hidupnya kayak Google Drive, penuh folder rahasia dan gak bisa diakses publik. Bener banget bro, dia bisa duduk di pojokan, diem aja, tapi bikin semua orang waspada. Tatapannya kayak, dia tahu semua dosa lo. Scorpio. Oh. Segmen 1, Scorpio. Kalau bisa nyimpen rahasia, kenapa harus jujur? Scorpio tuh zodiak yang kalau naksir, diem aja. Tapi tahu rumah lo, hobi lo, nama nenek lo, dan siapa mantan pertama lo. Dia nggak suka basa-basi, ngajak jalan langsung, lo serius nggak sama gue? Belum jawab, dia udah nganalisis jawaban lo, pakai ilmu psikologi terapan dan metode CIA. Kadang kita nggak tahu dia suka apa, tapi dia tahu kita nggak suka tomat sejak umur 5 tahun. Segmen 2, Cinta ala Scorpio. Dalam, intens, dan sedikit menyeramkan. Kalau Scorpio udah cinta, dia total. Tapi kalau disakitin, dia nggak balas sekarang. Tapi lu bakal ngerasa kualat 5 tahun kemudian.
Pacaran sama Scorpio tuh kayak ikut escape room. Seru, misterius, tapi lo harus mikir keras biar selamat. Dan hati-hati, Scorpio tuh expert dalam silent treatment. Bisa seminggu gak ngabarin, padahal dia lihat story lo tiap detik. Segmen 3, Scorpio di dunia nyata. Boss level. Scorpio kalau kerja kayak bos mafia. Gak banyak ngomong tapi semua jalan. Kadang lo baru sadar dia pemimpin saat lo udah kerja buat dia 2 tahun. Dia bisa bikin lo nurut cuma dengan 1 kalimat. Yakin. Dan lo langsung introspeksi diri kayak abis dimarahin dosen pembimbing. Bahkan waktu Scorpio diem, itu justru waktu lo harus paling takut. Segmen 4, Ramalan Mingguan Scorpio. Minggu ini, Scorpio akan mengungkap kebenaran yang selama ini dia pendam. Tapi dia cuma akan kasih petunjuk. Coba cek rak buku sebelah kanan, bawah, baris ketiga. Dalam cinta, Scorpio akan ngetes pasangan lewat kode-kode aneh, kayak ganti PPWA jadi mata merah, biar dilihat siapa yang nanya duluan. Saran minggu ini, jangan jadi terlalu misterius sampai lupa gimana caranya ngobrol normal. Kasihlah emoji senyum sekali-sekali, bro. Closing, Scorpio tuh kayak novel detektif. Lo pikir udah paham ceritanya, ternyata dia punya plot twist 3 lapis dan akhir cerita yang lo nggak sangka. Dan ingat, kalau lo pernah nyakitin Scorpio, dia mungkin udah maafin. Tapi, dia juga mungkin masih nyimpen nama lo di notes HP-nya. Minggu depan kita bakal bahas zodiak yang kalau ngomong lebih cepat dari otaknya mikir, dan kalau salah, dia tetap yakin dia bener. Si paling kaos, Gemini. Jangan kemana-mana, tetap stay di Zodiac lo. Salah bro. Podcast tempat lo belajar tentang karakter orang lain sambil ngetawain karakter lo sendiri. Selamat datang kembali di channel podcast paling gak jelas tapi bikin ketawa. Hari ini kita ngomongin zodiak yang kalau ngetik H di Google, hasilnya langsung hoax, halu, dan hari ini aku siapa? Yup, Gemini. Zodiak paling random seantero rasi bintang. Kadang dia jadi bestie lo, besoknya jadi customer service IndiHome, lusa jadi komentator MotoGP. Ngobrol sama Gemini tuh kayak buka TikTok. 1 detik dia bahas konspirasi, 5 detik kemudian udah joget pota-pota. Betul. Dan mereka tuh punya kemampuan super. Bisa debat sama diri sendiri dan tetap kalah, tapi tetap ngotot. Dan Gemini tuh kadang nanya, lo serius nggak sih? Padahal dia sendiri udah mikirin 3 kemungkinan masa depan dan 1 teori multiverse. Pacaran sama Gemini tuh seru banget, tapi capek. Hari ini dia bilang, aku kangen. Besoknya, aku pengen sendiri. Lusa, kita beli kucing yuk. Dia bisa jatuh cinta karena lo suka lagu yang sama, tapi putus karena lo nyebutin kita terlalu dini. Benar. Bahkan pas putus, dia yang ngajak balikan. Tapi bilang, cuma buat nostalgia aja ya, jangan baper. Gemini tuh itu punya 100 ide bisnis per hari. Tapi pas diajak mulai, nanti ya, gue baru habis nyiapin podcast astrologi plus warung kopi konsep vintage. Dia bisa jadi MC, tukang coding, dosen, penari kecak, dan penjaga warnet. Semua dalam 1 minggu. Bakatnya tuh nggak habis-habis, tapi fokusnya kayak sinyal wifi di kamar mandi. Minggu ini, Gemini bakal ketemu mantan, lalu majak temenan, terus baper sendiri, terus ngeghosting dirinya sendiri. Di bidang karir ada peluang besar, tapi Gemini bingung mau ambil peluangnya atau bikin polling dulu di Instagram. Saran minggu ini, buka 1 tab dulu, baru buka 49 lainnya. Fokus dikit bro. Gemini itu seperti aplikasi yang nggak bisa di-uninstall. Selalu muncul di kehidupan lo dan kadang nge-restart HP lo tiba-tiba. Tapi mereka juga zodiak paling asik kalau lo mau hidup dengan 70% kejutan dan 30% kebingungan. Minggu depan kita masuk ke dunia zodiak paling lembut, paling sayang keluarga,
Tapi bisa ngamuk kayak ibu-ibu lihat diskonan palsu. Si paling manja dan misterius, Cancer. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast Zodiak lo, salah bro. Karena kadang yang salah bukan hidup lo, tapi bintangnya. Selamat datang kembali di podcast paling absurd tapi paling relate. Zodiak lo salah bro. Hari ini kita bahas zodiak yang kalau dikatain sedikit aja, langsung ngambek 3 hari 2 malam tanpa makan. Yap, kita ngomongin Cancer. Zodiak paling drama Korea tanpa naskah. Nangisnya bisa disponsorin air mata buatan Korea Selatan. Gue pernah punya temen Cancer. Dia nggak marah, tapi dia diam selama 2 minggu, padahal kita cuma beda pesen topping boba. Dan mereka tuh punya memori seperti Google Photos. Semua kenangan lo yang lo anggap receh, dia simpan. Bahkan tiket bioskop 2009 waktu kalian nonton Transformer 2 masih dilaminating. Cancer tuh bisa sedih karena lo nggak balas hahaha dia dengan jumlah H yang sama. Serius, kalau lo balas haha doang, bisa langsung, kamu udah nggak sayang aku ya? Dan mereka tuh punya memori seperti Google Photos. Semua kenangan lo yang lo anggap receh, dia simpen. Bahkan tiket bioskop 2009 waktu kalian nonton Transformer 2 masih dilaminating. Berhubungan dengan cinta, Cancer tuh bisa bikinin lo sarapan jam 6 pagi, tapi juga bisa ngeblok lo dari semua medsos karena lo bilang, emang kamu nggak capek ya? Dan dia nggak suka lo bercanda soal masa depan. Apalagi kalau lo bilang, nikah, nanti aja ya, nunggu ibu bisa jadi DPR. Minggu ini, Cancer akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu, dan itu bisa jadi mantan atau abang tukang batagor favorit waktu SD. Di bidang cinta, jangan terlalu overthinking. Kalau dia nggak balas chat, bisa jadi dia cuma tidur, bukan nggak cinta. Tips minggu ini, nonton film horor bareng orang tersayang biar kamu nangis karena takut, bukan karena overthinking. Di bidang cinta, jangan terlalu overthinking. Kalau dia nggak balas chat, bisa jadi dia cuma tidur, bukan nggak cinta. Cancer tuh kayak lagu mellow di tengah konser rock. Lembut, penuh cinta, tapi bisa bikin satu stadion galau masal. Tapi jangan remehin Cancer ya. Sekali dia mutusin buat lepas dari lo cuma bisa lihat dia dari story orang lain. Minggu depan kita bahas zodiak si tukang cari perhatian, tampil mulu, gak bisa diam, dan kadang ngerasa dunia ini panggung stand up dia. Leo. Stay tune di Zodiak lo salah bro, karena kadang yang bikin hidup lo drama, itu zodiak lo sendiri. Yo, balik lagi di podcast paling nggak konsisten tapi paling relate. Zodiak lo salah bro. Hari ini kita bahas zodiak yang kalau masuk ruangan, semua spotlight tiba-tiba nyala sendiri. Yap, kita ngomongin Leo, zodiak yang tiap hari kayak syuting ikan shampoo. Rambut harus on point, muka harus kinclong, dan harus ada orang liatin. Segmen 1. Leo, nggak ada penonton, nggak ada hidup. Leo itu kayak TikTok live jalan terus. Nggak bisa diam, harus show off. Ngirim voice note aja bisa pakai background Eye of the Tiger. Dan setiap ulang tahun Leo pasti jadi tema besar. Nggak bisa tuh cuma tiup lilin. Harus ada fireworks, flash mob, dan kadang banner Selamat Ulang Tahun Ratu Dunia. Gue pernah ke ultah Leo. Lo tahu nggak ada panggung kecil, ada MC, ada door prize. Padahal yang datang cuma 5 orang dan 2 diantaranya bocah tetangga. Segmen 2, Leo dan Cinta. Pose dulu baru sayang. Leo itu kalau pacaran bukan cuma sayang, tapi sayangnya harus ditonton. Bikin surprise harus diupload. Cium kening harus ada kamera 4K. Kalau Leo marah, nggak usah takut. Dia akan ngumumin ke semua followersnya lewat story. Disakiti lagi, tapi aku tetap bersinar. Bahkan break up pun kayak trailer film. Ada musik sedih, ada quotes, dan ada 3 slide terakhir. Leo tidak akan jatuh 2 kali. Bye! Segmen 3, Leo di dunia nyata, si paling look at me. Leo itu kalau ke warung aja bisa jadi fashion show. Sendal swallow dikombinasiin sama jaket bulu. Head to toe, on fire! Dan dia nggak bisa kerja di tempat yang sepi. Harus ada minimal 1 orang yang lihat dia kerja. Atau minimal ngintip. Leo bisa kerja keras, tapi kalau nggak ada muji, bisa depresi.
Kok nggak ada yang bilang aku hebat hari ini? Segmen 4, Ramalan Mingguan Leo. Minggu ini Leo akan ketemu orang yang bikin dia merasa kurang bersinar, dan itu akan jadi episode life crisis dia yang ke-47. Tapi tenang, karismamu tetap bisa bikin penjaga kantin jatuh cinta, walau kamu cuma beli mie goreng pakai keringat. Tips minggu ini, jangan nyalain ring light di bioskop. Penonton lain bukan fans kamu. Closing. Leo itu kayak matahari, terang banget, tapi kalau lu deketin terlalu lama, bisa kebakar juga. Tapi dibalik semua egonya, Leo tuh setia banget loh. Dia nggak suka dibohongin, kecuali dia yang lagi acting. Minggu depan kita masuk ke zodiak paling misterius. Tenangnya kayak kolam, tapi dalamnya kayak jurang misteri. Virgo. Stay tune terus di Zodiak Lo Salah Bro, karena kadang bintang lo bukan cuma ngatur nasib, tapi juga drama hidup lo. Welcome back di podcast yang lebih absurd dari kehidupan mantan lo. Ini dia, Zodiak Lo Salah Bro. Hari ini kita bahas zodiak yang bisa stres cuma karena ada sendok yang miring 2 derajat. Bener banget. Kita ngomongin Virgo. Zodiak yang kalau lihat kabel charger kusut bisa langsung ambil cuti seminggu. Bener banget. Kita ngomongin Virgo, zodiak yang kalau lihat kabel charger kusut bisa langsung ambil cuti seminggu. Virgo tuh kayak aplikasi pembersih memori. Tiap hari ngapus orang-orang toksik dari hidupnya. Tapi kadang malah ngapus kebahagiaan sendiri. Dan mereka tuh pembersih sejati. Tapi ya kadang terlalu jauh. Aku pernah ke rumah Virgo, lap debu di atas bingkai foto yang digantung 2 meter. Siapa yang lihat debu di situ? Kalau Virgo nonton film horor, yang ditakutin bukan hantunya, tapi tata ruang kamarnya yang acak-acakan. Pacaran sama Virgo tuh kayak ngisi formulir. Pernah bohong? Coret. Tingkat kerapihan kamar dari 1 sampai 10? Isi. Kalau lo gak matching sama jadwal dia, wassalam. Virgo bisa mutusin lo cuma karena lo lupa pakai tanda baca yang benar waktu ngechat. Dan Virgo tuh romantis, tapi dalam bentuk Excel sheet. Dia nyatet semua tanggal penting, termasuk tanggal pertama lo bilang, maaf aku ketiduran. Virgo tuh yang suka diem, tapi matanya udah scanning semua orang di ruangan. Lo kentut dikit, dia udah bikin laporan investigasi. Dia nggak marah, cuma bingung kenapa bisa hidup kayak gini. Kayak gitu tuh, kecaman yang penuh cinta. Virgo bisa aja diem, tapi dalam hati dia ngasih rating 1-10 buat gaya lo, nada suara lo, dan cara lo duduk. Dan lo dapat 3. Minggu ini, Virgo akan dipaksa ketemu orang yang hidupnya berantakan. Dan itu akan jadi cobaan terberat sejak UN SMP. Tapi jangan khawatir, keahlian Virgo dalam merapikan bisa nyelamatin hidup siapa aja, bahkan lemari neneknya yang udah 20 tahun nggak dibuka. Tips minggu ini, kalau mau kritik orang, jangan pakai kata, sebenarnya bukan mau nyinyir sih, tapi karena itu 100% nyinyir. Virgo tuh kayak alarm hidup, bikin semua orang aware, kadang sampai panik. Tapi jujur, Virgo tuh peduli banget. Cuma ekspresinya mirip kayak dosen killer, yaitu, aku cuma ingin kamu lebih baik, gitu. Next episode, kita bahas zodiak yang kayak lagunya Raisa. Kamu terlalu baik untuk jadi nyata. Tapi kadang terlalu baiknya nyebelin juga. Libra. Stay tune terus di Zodiak Lo Salah Bro, karena kadang yang ngatur hidup kita bukan takdir, tapi mood zodiak lo pagi itu. Selamat datang kembali di podcast yang lebih gak jelas dari alasan mantan ghosting lo. Ini dia, zodiak lo salah bro. Hari ini kita bahas zodiak yang kalau mau beli pentol bisa sampai bikin polling dulu. Bener banget Sobat Dilema, ini dia Libra, zodiak yang hidupnya kayak file Google Sheet, penuh perbandingan dan pending keputusan. Libra tuh kalau disuruh milih antara 2 hal, dia malah ngajak lu ngopi dulu. Diskusi, terus curhat, terus tanya ke grup WA. Dia kayak, aku sih terserah kamu, tapi kalau bisa jangan warna biru, merah, kuning, ungu, atau hijau, sisanya aku bebas. Lah terus mau warna apa? Kalau lagi jalan ke mall, Libra bisa stuck 40 menit depan etalase cuma buat nentuin.
Tas ini lucu gak sih? Atau lucu-lucuan doang? Pacaran sama Libra tuh rasanya kayak lagi PDKT sama 2 orang sekaligus padahal dia cuma 1. Tapi sikapnya tuh kayak ambigu, bro. Libra tuh ramahnya kebangetan. Sampai kadang lu bingung, ini suka beneran atau emang SOP zodiak dia aja? Dan Libra bisa putus hubungan cuma karena lo jawab terserah 2 kali. Itu udah red flag paling besar buat dia. Libra di tongkrongan tuh kayak moderator debat. Semua didengerin, semua dibaikin, tapi dalam hati dia udah muak dari menit ke-5. Kalau ada 2 teman berantem, Libra bisa bikin pertemuan rekonsiliasi, tapi sambil makan popcorn, karena secretly dia suka drama. Dia bisa jadi penengah konflik, tapi kadang malah bikin konflik baru karena terlalu diplomatis. Kayak, aku ngerti posisi kamu, tapi aku juga ngerti posisi dia, dan aku nggak ngerti posisi aku sendiri. Minggu ini, Libra akan menghadapi situasi yang menguji skill pengambilan keputusannya, yaitu disuruh pilih menu makanan di kondangan. Tips minggu ini, jangan overthinking. Kalau kamu salah pilih lauk, hidup masih bisa terus Libra. Serius? Dan minggu ini, seseorang dari masa lalu bakal muncul. Bisa jadi mantan, bisa jadi tukang bakso langganan. Libra tuh zodiak yang bisa bikin semua orang nyaman, tapi dirinya sendiri bingung nyaman di mana. Biarpun mereka dilema, tapi hatinya tulus. Gak gampang cari orang kayak Libra. Tapi pas nemu, lu juga bingung dia maunya apa. Oke, next episode kita tutup dengan zodiak yang katanya paling misterius, paling sensual, dan paling suka ngintip status orang. Siapa lagi kalau bukan Scorpio? Stay tune terus di Zodiak Lo Salah Bro, podcast yang bikin lo mikir, kok relate banget ya, padahal kita baru kenal. Bro and sis, akhirnya kita sampai di episode pamungkas. Tempat di mana misteri dan drama bertabrakan, dan di mana Scorpio jadi raja. Siap-siap, kita bongkar tuntas zodiak yang kalau ngintip story orang, udah kayak agen rahasia. Yup, Scorpio tuh kayak buku yang tebel, penuh halaman rahasia, tapi lo cuma dikasih lihat sampulnya doang. Dia tahu semua rahasia lo, tapi nggak bakal bilang satu pun. Yap, Scorpio itu tipe orang yang pas lo cerita masalah pribadi, dia diam aja. Tapi besoknya dia udah tahu itu sebelum lo cerita ke orang lain. Dan jangan salah, Scorpio punya radar super buat deteksi kebohongan. Lo bohong dikit, dia langsung nge-scan kayak wifi di mall. Kalau lo pikir dia tutupin perasaan, ya memang iya. Dia kayak hard drive yang dikunci pakai password ratusan karakter. Kalau Scorpio cinta, dia total. Tapi jangan harap dia langsung bilang aku cinta kamu. Dia lebih milih kasih kode, kayak nonton film thriller sambil ngasih petunjuk di belakang layar. Dia bisa bikin lo merasa jadi pusat dunia, tapi juga bikin lo bingung. Dia serius atau lagi ngetes gue? Kalau disakitin, Scorpio nggak langsung marah. Dia diem, tapi rencana balas dendamnya kayak nonton serial Netflix. Banyak episode dan penuh plot twist. Scorpio di dunia nyata? Kayak bos yang nggak perlu teriak-teriak biar semua pada gerak. Sekali pandang, semua langsung ngerti. Dia juga tipe yang kerja keras tapi nggak pamer. Lo baru tahu dia jago banget pas dia udah di puncak. Kalau Scorpio diam, lo harus hati-hati. Itu tandanya lo lagi masuk wilayah berbahaya. Minggu ini Scorpio akan mendapat peluang besar tapi harus siap dengan drama yang datang tanpa aba-aba. Dalam cinta, Scorpio akan mencoba membuka hati, tapi dengan kode rahasia yang cuma dia sendiri ngerti. Tips minggu ini, jangan coba-coba buka rahasia Scorpio tanpa izin. Bisa-bisa lo kena ban seumur hidup. Bro, sis, Scorpio itu zodiak yang penuh teka-teki. Tapi kalau lo bisa ngerti dia, lo dapat partner seumur hidup atau musuh yang paling licik. Terima kasih udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Ingat, bintang itu cuma penunjuk jalan. Yang jalanin tetap lo sendiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan share. Biar kita makin semangat bikin konten gokil buat lo semua. Peace out bro, keep your star shining bright.